Sebenarnya mengikuti tanda wakaf itu tidak wajib. Jadi kalau ada tanda-tanda wakaf itu kita mengikutinya itu tidak wajib. Tidak yang kemudian kita kalau meninggalkan dosa, tidak. Jadi sebenarnya itu hanya rambu-rambu. Hanya rambu-rambu kesempurnaan makna. Jadi kalau bisa memang kita baca Al-Quran itu satu nafas satu makna, kan begitu. Takon, tak lagi online. Insya Allah di siang hari ini kita akan belajar tentang bacaan idgham, Mas. Asik nih, mendengung-dengung ini. Ada yang dengung, ada yang tidak. Oh, ada yang tidak? Iya, ada yang dengung, ada yang tidak. Baik. Karena idgham itu artinya bukan dengung, idghamnya artinya masuk. Oh, Melebur, kan? Iya. Melebur ke huruf berikutnya. Yep. Nah, namun lebih khusus lagi di siang hari ini kita akan membahas tentang idgham ditinjau dari sisi kesempurnaannya. Oh, cara bacanya berarti saja. Betul, iya. Jadi dilihat dari sisi kesempurnaan. Baik. Idgham itu kan bermacam-macam, Mas. Ada dilihat dari sisi gunnahnya, kan gitu. Oh iya, Kalau yang dilihat, dengung-dengung ya, Zed. kalau dilihat dari sisi ada dan tidaknya gunnah, maka nanti ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Dan itu sudah familiar kan di kita kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke idgham yang mungkin sebagian dari kita agak masih belum begitu akrab dengan istilah ini. Iya, yang tidak dengung-dengung tadi berarti. Betul. Namun ada yang dengung juga ini Ada nanti. dengung juga. Oke. Yaitu idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya dan itu dibagi menjadi dua. Oke. Yang pertama adalah idgham kamil. Oh, Apa ini? Iya. Kamil. Kamil itu artinya apa, Mas? kurang tahu. Zed. Sempurna. Oh iya. Iya kan? Insan kamil kan manusia sempurna. Oh, Masya Allah. Kamil itu artinya sempurna. Nah, ada satu idgham ini namanya idgham kamil. Nanti kita akan ulas ya. Oke, idgham kamil. Oke, nomor Kemudian temannya dia itu namanya idgham naqis. idgham nakis. Satu kamil, satu Nakis. naqis. Kamil itu sempurna, naqis itu berarti tidak sempurna. Sebenarnya naqis itu artinya kurang sebenarnya. Oke. Namun maksudnya di sini adalah tidak sempurna, tidak seperti idgham kamil. Yep. Nah, kita langsung bahas aja ya. Siap, Zed. Idgham secara bahasa artinya masuk. Masuk. Ya, idgham kamil berarti dia adalah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi ada dua huruf nih. Iya. Kemudian huruf yang pertama ini masuk ke huruf yang kedua, melebur. Kamil secara sempurna, baik dari sisi makhraj maupun sifatnya. Yep. Jadi idgham kamil adalah meleburnya huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna baik dari sisi makhraj maupun sifatnya. Oke. Itu kamil, sempurna. Ini berarti apakah ada ketentuan non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa atau justru enggak ini, Zed? Tidak selalu tentang nun ini. Oke, tidak selalu Tidak tentang selalu tentang nun dan ada huruf yang lain. Lebih mudahnya kita langsung ke contoh ya. Siap. Nah, contoh yang pertama adalah yang ada nunnya. Oh, Jadi, pas banget ya ada yang nunnya. Yaitu ketika ada nun sukun bertemu ro. Misalkan ada min, ada robbihim. Maka kita membacanya dengan mir robbihim. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa huruf nun itu benar-benar seperti hilang dan langsung masuk ke huruf ro. Iya. Baik dari sisi makhraj maupun sifatnya. Iya. Kan itu seolah-olah menjadi huruf ro yang double kan. Nunnya kan seperti hilang. Iya. Kita bacanya mir robbihim. Kayak ada tasdidnya gitu ya, Zed? Iya, memang jadi ada tasdidnya untuk huruf ro-nya. Siap. Sehingga di sini kita tidak menyisakan sama sekali huruf nun di dalam bacaan. Hilang berarti, Zed? Hilang. Oke. Bukan berarti kemudian di tulisannya dihapus Iya, enggak ya. ya, tapi maksudnya di dalam Membacanya. pengucapannya. Ya. Nah, dari sini kita tahu nun tuh seperti hilang, bahkan seperti ro itu menjadi double. Iya. Mir robbihim. Kita tidak membacanya dengan menyisakan nun, misalkan min robbihim Iya. atau mir robbihim tidak. Iya. Namun langsung mir robbihim. Nah, inilah disebut dengan idgham kamil. Idgham Jadi kamil. sempurna masuk ke huruf yang kedua. Dalam ini berarti masuk ke huruf ro. Iya. Yang huruf nunnya hilang. Iya. Ya, baik dari sisi sifat makhraj maupun sifatnya. Itu benar-benar sempurna. Nah, seperti hilang kan nunnya kan? Kayak enggak kebaca gitu ya, Zed? Kemudian misalkan lagi ada huruf ta sukun bertemu to. Huruf ta sukun bertemu to. Tak sukun bertemu to. Sambil bayangkan ini, Zed. Nah, ada ayat misalkan fa'amanat, kan itu tak. Kemudian ta'ifah, fa'amanat ada tak sukun. Ya. Kemudian
Ta'ifah. Ada tak sukun yang kemudian setelahnya ada huruf to. Iya. Nah, dari sini kita membacanya dengan fa'amanat to, langsung ke huruf to. Oh, natnya tadi atnya itu di Hilang. huruf to-nya Iya, gitu ya? langsung masuk ke to. Oh, Jadi fa'amanat to, Ya. bukan fa'amanat to. oh ya, Ya, jadi taknya hilang. hilang. Nah, karena sebagian orang belum paham, sehingga dia bacanya itu taknya itu seperti tadi Terbaca. ya dibaca atau diperlihatkan. Oh, Dia taunya bahwasannya tak itu harus dibaca ketika bertemu dengan to. Makanya dibaca fa'amanat to. Padahal harusnya tidak. Tak langsung saja masuk ke huruf to. oke. Sehingga dibaca fa'amanat ta'ifah. Tanpa menyisakan sama sekali huruf ta. Taknya Makanya disebut dengan kamil. sempurna. Siap. Misalkan lagi ada huruf lam sukun bertemu ro. Ada kata waqul robbi. Oh ya, Dalam surat Al-Mu'minun itu ada tuh juz 18 ya. Halaman keempat kalau tidak salah. Oh, bukan halaman keempat, lembar keempat juz 18. Waqul robbi. Maka di sini lam itu masuk ke huruf ro dengan sempurna. yes. Tidak dibaca dengan waqul ro, tapi langsung saja huruf ro-nya ditasdidkan. Waqur robbi. Nah, inilah namanya idgham kamil. Idgham Jadi kamil. sempurna, benar-benar masuk ke huruf yang kedua, baik dari sisi sifat maupun makhrajnya. Kira-kira begitu Mas Arif untuk idgham kamil ya. Timbul pertanyaan, tandanya apa Ustaz? Nah itu. Nah, ya, saya sempat berpikir tadi. iya. Tandanya apa Ustadz? Ini kan kami belum paham tuh masalah apakah ini harus masuk ke ini atau tidak. Tandanya sebenarnya mudah. Mushaf yang di situ berlaku idgham kamil, maka huruf yang kedua ada tasdidnya. Oh, oke. Berarti selalu ada tasdidnya berarti, Iya, Ustaz? misalkan mir rabbihim itu di ro-nya ada tasdidnya. Oh, Udah kalau gitu berarti ini idgham kamil, tidak usah menyisakan tadi sifat maupun makhraj huruf yang pertama tadi. berarti secara tidak langsung walaupun kita nggak mengetahui sudah membaca seperti itu Iya, berarti, Ustaz? sudah. Oh, Karena kan kadang gini Mas, kita mungkin mir rabbihim itu sudah membacanya dari dulu seperti itu ya. Iya. Sudah paham cara bacanya, sudah tahu bagaimana cara membacanya. Yang masalahnya itu kita nggak paham teorinya. ya, hukumnya, hukum bacaannya gitu. Iya. Dan dalam untuk menggapai kesempurnaan bacaan, Mas Arif. Jadi sebenarnya teoritis seperti ini itu tidak begitu banyak menunjang. Teori ini paling menempati hanya sekitar 10%. Iya. 90%-nya itu langsung talaki kepada guru. Oh, Jadi misalkan nih, orang pengen bacaannya tuh bagus sesuai kaidah tajwid, begitu ya, fasih dan sebagainya. Tapi gak pernah talaki, cuman belajar ini aja, belajar teori, nggak cukup. oh, Karena Al-Quran itu ilmu praktek. ya, ya, ya. Ya, makanya kita akan dapati ada orang-orang yang mungkin secara teoritis kurang nih, nggak paham nih tentang istilah ini. Cuman bacanya bagus. Ada yang seperti itu. Ini kalau saya boleh sedikit menyimpulkan berarti talaki dengan guru atau dengan ustadz itu kayak shortcut gitu ya, Ustadz ya? Iya. Langsung ke bacaan yang betul seperti ini begitu. Iya. Oh. Jadi itu sebenarnya bukan shortcut ya, namun sebenarnya apa namanya itu cara yang paling utama. Oh, justru yang paling utama. Cara yang paling talaki. utama itu begitu. Kalau kita melihat sisi apa namanya, dulu ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW itu kan melalui talaqi kan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim dalam surat dalam juz 19 itu. Itu kan Rasul itu ditalaqi kan begitu. Nah, sampai sekarang metode yang paling tepat untuk mendapatkan kefasihan bacanya talaqi. Teori begini hanya membantu. Iya, iya, iya. Makanya kalau mau dibilang presentasi ya 10%-nya ini 10%. 90%-nya adalah talaqi. Insyaallah. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi ya orang bisa talaqi, kemudian dia mendapatkan kefasihan plus dia memahami teori ini, Masya Allah yang seperti ini. Ini saya jadi membayangkan guru-guru TPQ, TPA, guru-guru Al-Quran tuh pahala jariahnya Iya. Luar biasa. luar biasa ya, Ustaz? Luar biasa. Merinding ya. Makanya sebagian dari kita mungkin ada agak sedikit apa istilahnya underestimate begitu ya, menyepelekan orang-orang para pengajar TPA. Padahal orang-orang pengajar TPA, pengajar apa namanya Al-Quran, Iqra dan sebagainya itu menempati posisi yang sangat mulia.
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu orang yang mau ngajar kan mesti belajar dulu sebelumnya kan. Betul. Mengajar dulu, belajar dulu, kemudian baru mengajar. Nah, itu masuk dalam hadis tersebut. Makanya nggak usah insecure ya. Cuman ngajar TPA, nggak cuman mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Karena jelas tadi ya, yang paling mulia begitu ya. Yang paling mulia. Nah, ini tadi idgham yang pertama ya, idgham kamil. Tandanya ada tasdidnya. Berarti di Quran yang sering kita baca berarti sudah sangat membantu ya. Sudah. Ya, sudah. Memang itu dicetak untuk mempermudah ya kan, mempermudah. Tentu penambahan tanda-tanda itu kan untuk mempermudah, ya, untuk menjaga orang-orang biar tidak salah kan begitu. Siap. Kemudian, nah ini idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya yang kedua, yaitu idgham naqis. Naqis artinya sebenarnya kurang, namun maksudnya di sini naqis adalah tidak sempurna. Tidak sempurna apanya? Tidak sempurna masuknya ke huruf yang kedua. Jadi dia secara makhraj masuk ke huruf yang kedua, namun dia masih menyisakan sifatnya. Sifat huruf sebelumnya maksudnya? Iya, sifat huruf yang kedua. Yang pertama, mohon maaf. Contoh misalkan dalam lafadz famay ya'mal. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, di sini kita membacanya kan begini, famay ya'mal. Iya. Jadi secara makhraj kita langsung masuk ke huruf ya. Famai kan masuk tuh. Famai masuk ke huruf ya. Kemudian harus kita dengungkan, kita beri tempo panjang tadi. Famai. Nah, yang panjang ini famai, panjangnya ini adalah sifat nun. Yaitu gunnah. Nah, jadi dia secara makhraj masuk ke huruf ya, namun secara sifat gunnahnya masih tersisa. Sehingga kita baca seperti itu. Famay ya'mal. Kalau kita baca begini, famay ya'mal, maka berarti menjadi idgham kamil. Kenapa? Karena makhrajnya masuk, sifatnya pun demikian. Sampai ke merubah arti enggak nanti di kasus-kasus tertentu? Kalau kurang sempurna. Tidak ya sebenarnya. Tidak. Ini hanya sisi sempurna atau tidak bacaannya begitu. Bacaannya yang Ustaz. Ya, karena ada riwayat lain itu yang idgham bi gunnah itu begitu cara bacanya. Nah, ini kan kita sedang baca hafaz ya. Nah, jadi dibaca begitu, famay ya'mal. Secara makhraj kan masuk ke ya. Famay masuk kan? Tengah lidah naik. Namun masih menyisakan gunnah tadi. Karena kalau kita misalkan tidak sisakan gunnah langsung masuk famay ya'mal menjadi idgham kamil. Nah, kemudian misalkan lagi mi waraihim. Ada nun sukun min bertemu waw. Ini kan kita bacanya langsung masuk ke huruf waw, makanya kita langsung monyongkan miu, begitu kan? Miu. Nah, secara makhraj sudah masuk ke huruf waw, namun secara sifat gunnahnya huruf nun itu masih tersisa. Sehingga kita baca dipanjangkan. Miu wara. Mulut kita sudah monyong karena memang sudah masuk, namun gunnahnya masih tersisa. Mi waraihim, begitu. Apa tadi idgham naqis? Nah, ini yang tadi mi waraihim famay ya'mal may yasha. Itu kalau di dalam idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya, maka dia masuk idgham naqis. Namun kalau ditinjau dari ada tidaknya gunnah, maka dia masuknya idgham bi gunnah. Baru ke situ nih. Iya, jadi ada dua pohon istilahnya. Ada dua kerangka begitu. Nah, tergantung nih kita lagi menamakannya ini dari ditinjau dari apanya nih. Kalau dilihat dari gunnah berarti ini bi gunnah. Kalau dilihat dari sempurna dan tidaknya berarti dia naqis gitu. Sehingga ketika ada orang protes, "Loh, itu kan namanya idgham bi gunnah. Kok di situ idgham naqis?" Sabar dulu. Dilihat dari mana dulu gitu. Apa namanya tadi ranting pohonnya ada dua gitu nih. Betul, rantingnya berbeda. Tinggal melihatnya dari yang mana gitu Nah, misalkan lagi idgham naqis masih ada contoh ya, yaitu ada huruf to sukun bertemu ta. Huruf to sukun bertemu ta. To-nya di depan. Kalau yang di idgham kamil tadi ta-nya di depan. Ini to-nya di depan. Misalkan dalam lafadz dalam surat Al-Maidah itu pertengahan juz 6 ya.
Ada laim basa, ada tok sukun, kemudian ta. Basa, ada tok sukun, kemudian ta. Nah di sini kita membacanya dengan masuk ke huruf ta secara makhraj. Dalalah memang tok sama ta itu satu makhraj. Iya. Nah sifat toknya masih tersisa. Sifat apa itu? Sifat idbaq. Jadi dia masih menyisakan sifat idbaq, sifat yang tebal. Iya. Sehingga di sini kita membacanya laim basal. Nah, ini kan tebal nih. Iya. Basal. Tapi yang keluar tak. Basal ta. Oh. Jadi kita tidak membacanya dengan laim basatta. Iya. Namun basal ta. Toknya seperti mau keluar. Basal. Iya. Namun yang nanti akhirnya keluar adalah huruf ta. Agak tricky gitu. Iya, memang harus jeli ya. Iya. Harus jeli. Insyaallah. Jadi dan contoh seperti ini adalah misalkan farradtu begitu. Farrad seperti huruf to yang akan keluar. Farrad namanya yang keluar tu ta. Tak. Jangan sampai farradtu. Nah itu to semua. Oh, kalau bulat semua maksudnya berat semua tok berarti. Oh iya. Jangan juga terlalu ringan semua. Farradtu. Nah itu tak semua jadinya. Kan begitu. Nah, ini namanya idgham naqis. Nah, dari sini berarti kita simpulkan bahwasanya idgham naqis itu ketika di sana ada sifat idbaq dan satu lagi sifat gunnah. Ini yang menyebabkan terjadinya idgham naqis. Insyaallah. Banyak ya ternyata. Ragamnya cukup banyak ya. Nah, tandanya apa? Tandanya kebalikannya dari yang idgham kamil tadi. Kalau kamil itu ada tasdidnya, kalau naqis ini tidak ada. Oh. Tidak ada tasdidnya. Jadi mudah insya Allah. Bukan lebih mudah yang kamil tadi Zat, karena ada tasdidnya. Iya, lebih mudah yang kamil sih ya, nandainnya ya, Iya. nandainnya. Dan ini secara apa istilahnya ya? Kalau kita melihat survei lah istilahnya, survei mana yang banyak yang salah di sini? Yang Di idgham naqis. Nakisnya Iya. ya. Oh. Karena misalkan basalta masih belum bisa, jadi masih seperti basatta atau basalt sa-nya itu jadi kayak sot. Iya, iya. Basalt karena fokus di ketebalan tuh akhirnya sinnya ikut tebal. Iya. Jadi seperti basalt ini kan juga keliru ya. Kemudian juga mayyasha famayamal itu terkadang tidak terkadang lagi sering juga terbaca tanpa gunnah. Makanya tadi kalau mau disurvei idgham naqis ini yang lebih banyak salah dibandingnya idgham kamil. Insyaallah lebih mudah ini itu. Termasuk yang tadi ya itbaq tadi kan Itbaq. apa kita yang awam kan jarang Iya. mendengar Zat. Betul itu. Memang idbaq itu hanya dimiliki oleh 4 huruf saja. Oh. Ada 4 huruf. Shad, dha, dad, kemudian to dan dha. Hanya 4. Ini saja yang mempunyai sifat Nih, idbaq. yang bacanya berat-berat nih. Iya, yang berat. Itu paling berat ya. Paling berat. Insyaallah. Baik. Ini agak Ustadz masih ada lagi? Sudah Mungkin cukup sudah ya? Cukup ya. Ya, jadi begitu idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya. Jangan lupa ada kamil, ada Nakis. Terkait dengan tadi huruf to kemudian tak yang cara bacanya mirip-mirip, ini nyambung ke pertanyaannya dari Pak Roni Ustaz. Ada Oh, di Masya Allah. Kudus nih. Kita Langsung ada pertanyaan langsung ya? ada pertanyaan Dari Pak Roni. gitu ya. Silakan. Oke, sambil kita bacakan Ustaz nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua kru Radio Bas selalu sehat, bagas waras dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun juga Pak Roni nggih, sekeluarga. Dari Pak Roni di Kudus mau bertanya tentang huruf yang makhrajnya hampir sama. Antara lain huruf to, ta dan dal. Mohon penjelasannya dan mohon uraian huruf tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fadhal, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jadi memang 3 huruf itu keluar dari lokasi yang sama, Mas Arif. Oh. Jadi ta, dal, dan to itu keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Gigi seri itu kan gigi kelinci ya. Iya. Nah itu pangkalnya. Tentu yang belakang ya, bukan Iya, depan. iya. Susah kalau depan. Ya. Tentu yang belakang ya. Pangkalnya. Jadi dia paling ujung atas. Nah di situ ta, dal, kemudian to. Ya. Kemudian yang menyentuh ujungnya saja, tidak usah terlalu lebar. Karena begini, anatomi lidah tuh misalkan begini, ini ujungnya tuh segini aja. Iya. Sementara sini-sini ini sudah masuk tepi lidah. Oh. Begitu. Jadi jangan ini terlalu gini nanti. Kalau begini berarti tepi lidahnya ngikut. Iya. Menjadi da. Kok malah susah. Iya. Jadi ujungnya saja, ujungnya tuh tipis saja. Jadi ikut praktek membayangkan. Ya. Dan itu to, dal, dan ta itu ujungnya. Begitu.
keluar dari lokasi yang sama, yaitu di pangkal gigi seri atas. Ya, begitu. Jadi secara makhraj 3 huruf tersebut sama. Kemudian apa yang membedakannya? Membedakan sifatnya. Oh. Ya, yang membedakan sifatnya. Sifat yang paling mudah dibedakan dari sini adalah antara huruf ta, dal, ini mempunyai sifat tipis. Huruf to mempunyai sifat yang tebal. Oh. Sehingga misalkan kita baca, kita paling mudah mencontohkannya ketika dia kasroh ya. Misalkan ta, itu kan dibaca gini. Ti, gitu. Iya. Kalau to, kita bacanya toi. Oh iya. Nah, jadi sifat yang paling membedakan adalah sifat tipis dan sifat tebalnya. Iya. Karakter suaranya itu udah berbeda tuh, kita bisa membedakannya. Iya. Bahkan ketika kita sudah belajar kayak gini ya, tahsin atau belajar tajwid, itu nanti ada orang baca kita tahu. Oh, ini huruf to, ini huruf ta. Kita akan tahu. Kalau yang baca bener ya. Iya. Kalau yang bacanya kacau, kita sendiri juga masih belum matang, ya dibaca apa nih. Begitu. Jadi sisi yang paling bisa bedakan adalah tebal dan tipisnya. Oh, yang sifatnya nih. Sifatnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, terus huruf to itu, apa yang membuat huruf to itu tebal? Gimana sih caranya menebalkan huruf to? Begitu. Yang pertama, diangkat pangkal apa? Lidah. Jadi lidah itu terangkat pangkalnya ketika diucapkan. Pangkal belakang. Jadi kan ini lidah paling belakang, itu naik. Begitu. Poi. Ingat ya, untuk menebalkan huruf itu bukan menggerakkan bibir ya. Oh, bukan. Saya tadi menggerakkan bibir. Iya. Menggerakkan bibir. Misalkan ketika dia fathah. Iya. Itu to. Itu kan bukan kemudian kita memonyongkan to, enggak. Tapi kita biasa aja to. Ta, da, to. Itu kan hampir sama nih, enggak ada benar-benar perubahan secara signifikan secara bentuk mulut kan, bentuk bibir ya. To. Jadi yang menebalkan itu bukan bibir tapi lidah. Lidah yang mana? Paling belakang. Oh. Karena tadi terangkat ke atas gitu ya. Angel ya Mas ini. Ini memang butuh latihan ya, butuh latihan. Memang kata Al-Imam Ibnul Jazari itu, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mar'in bifakkihi. Jadi yang membedakan antara orang yang bacaannya bagus dan orang yang bacaannya belum bagus, ini adalah masalah sering dan tidaknya dia latihan, intensitas latihannya. Wah, konangan masih jarang baca. Jadi kalau kita itu nggak pernah latihan, nggak pernah kemudian mengasah kefasihan mulut kita untuk menggapai tingkat kefasihan, ya susah sekali. Itu kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Pronunciation gitu ya? Ya, ya. pronunciation. Ya betul, pronunciation-nya itu tidak begitu tidak kurang begitu terasah gitu, tidak fasih. Betul. Berarti kira-kira gitu nggih Ustaz untuk Pak Roni di Kudus tadi. Itu mirip karena tadi memang letak keluarnya huruf sama, tapi yang membedakan sifatnya. Iya, terus tadi sarannya berarti terus berlatih begitu ya? Iya, memang begitu. Masya Allah. Terus berlatih ini juga kalau bisa di depan guru ya, maksudnya langsung talaki. Talaki ya? Iya. Karena kalau berlatih sendiri kadang kita nggak akan tahu apakah masih kurang, atau memang justru kelebihan begitu. Kelebihan. Kan ada yang baca huruf terlalu lebay kan ada juga. Jadi Al-Quran itu kan ya pertengahan, jangan yang terlalu ringan, namun juga jangan yang terlalu berat begitu. Siap. Begitu Ustadz, kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Talaki. Boleh, silakan. Langsung ya. Surat Al-Anfal ya. Kita di surat Al-Anfal ayat 70 sampai 75. Alhamdulillah ini sudah ada dari saudara-saudara kita yang masuk Ustadz. Untuk sahabat-sahabat sekalian yang mungkin belum mengirimkan bisa mengirimkan atau sambil menyimak begitu nggih. Kita ada di surat Al-Anfal ayat 70 sampai dengan 75. Iya. Gitu. Kita mulai Ustaz dari yang pertama terlebih dahulu. Ini ada dari Bapak Abdul Muiz di Jepara. Monggo Mas Udin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir
yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Stop dulu. Ya, Pak Abdul Muiz ya, menjadi peserta pertama kita di kesempatan siang hari ini. Bapak perhatikan di lafadz min qablu ya, untuk huruf ba. Qalqalahnya masih tipis-tipis ya Bapak ya. Lebih diperjelas lagi. Qablu. Qablu, jangan qablu. Qablu. Itu kan belum ada pantulan. Ya. Jadi diperjelas. Min qablu. Ya, jadi lebih apa ya istilahnya ya? Lebih diperjelas lagi untuk huruf ba sukunnya qalqalahnya. Nah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, stop dulu. Nah, perhatikan di sini walladzina awaw wa nasaru Bapak ya. Di situ ada wawu sukun bertemu wawu. Sehingga wawunya tasdid. Berarti ini masuknya idgham apa ini? Ada tasdidnya. Kamil, Ustaz. Nakis apa kamil? Kamil. Nah, kamil. Kamil. Kamil masjidnya. Makanya di sini tidak perlu dipanjangkan ya Pak Abdul Muiz ya, tidak perlu di awaw wa nasaru. Jadi tidak perlu diberi gunnah karena memang tidak ada nunnya di sini. Iya. Kan gunnah itu sifat dari nun, mim, tanwin itu ada gunnahnya. Ya. Selain nun, tanwin, mim itu tidak ada gunnah. Makanya di sini ya langsung saja wawunya itu ditekan seolah-olah hanya ada satu wawu tasdid. Jadi dibaca walladzina awaw wa nasaru, begitu. Tidak perlu awaw wa nasaru. Ya, tidak dipanjangkan seperti itu ya Bapak Abdul Muiz ya. Jadi di awaw wa nasaru. Jadi seolah-olah satu wawu saja. Itu apa namanya tadi? Kamil. Kamil. Wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansorukum fit dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu wa fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, berhenti dulu. Bapak Abdul Muiz ya, perhatikan di illa taf'aluhu takun fitnatun ya, namun tadi terbaca seperti watan begitu. Ada agak apa ya? Belibet ya dari di situ ya. Kayak ada wawunya Iya, gitu, ketambahan huruf wawu ya Bapak Abdul Muiz ya. Perhatikan di situ. Illa taf'aluhu takun fitnatun, bukan taf'aluhu wa takun. Tadi seperti ada wawunya. Iya, ketambahan huruf wawunya. Begitu ya Bapak Abdul Muiz ya, lebih teliti lagi ya untuk apa namanya masing-masing huruf. Kemudian setiap lafadznya diperhatikan dengan seksama. Ya. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqq
haqqan. Nah, stop. Nah, di sini Bapak Abdul ini sudah bagus di walladzina awaw wa nasaru. Di sini bagus. Namun tadi yang di awal yang ayat ke-72 ya, tadi malah terbaca dengan gunnah. Yang tepat seperti yang kedua ini Bapak Abdul Muiz ya. Jadi tidak perlu dipanjangkan. Cukup ditekan walladzina awaw wa nasaru. Begitu. Ya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ya perhatikan di innallaha bikulli syai'in alim ada tanwin bertemu dengan ain ya. Tadi Bapak Abdul Muiz membacanya seperti dengung syai'in. Ada dengungnya. Harusnya tidak ya. Di situ dibaca dengan idhar. Jadi bikulli syai'in alim bukan syai'in. Ya, jadi seperti didengungkan oleh Bapak Abdul Muiz. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan untuk Bapak Abdul Muiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan ya dan istiqomah di dalam belajar Al-Qur'an. Tambahan manfaat dan juga ilmu untuk kita semua. Kita lanjut ke peserta terakhir, Zed. Ada Ibu Sri Hartanti dari Prengapus, Zed. Iya, insyaallah. Bestian nih sama. Bestian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Ya, stop dulu. Ibu Sri Hartanti perhatikan di wa fasadun kabir ya, untuk wawunya tadi ke skip ya. Jadi wawunya tidak kebaca. Fil ardi wa fasadun. Tadi terbacanya fil ardi fasadun begitu. Wawunya tidak terbaca tadi. Nah, kurang teliti ya Ibu di situ ya. Nah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Nah, Masya Allah Ibu Sri Hartanti di Pringapus ya. Ini peserta terakhir ya. Besar terakhir. Peserta terakhir. Masya Allah menjadi penutup yang sangat indah sekali di kesempatan siang hari ini karena nyaris tidak ada yang dikoreksi ya kecuali tadi di wa fasadun yang wawunya kurang Sempat terlompat iya sempat tidak terbaca tadi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Sri Hartanti, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan serta keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Baik, alhamdulillahirabbil terima kasih banyak Bu Sri Hartanti di Pringapus dan juga peserta-peserta yang lain yang telah mengirimkan voice note-nya begitu ya. Tapi sebelum kita closing Ustaz, ini alhamdulillah masuk pertanyaan dari saudara kita, ada Ibu Rini di Ambarawa. Dari Ambarawa. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, bagaimana dengan kedudukan membaca Quran dengan satu wakaf satu nafas, apakah wajib atau sunnah? Satu wakaf satu nafas ya. Iya, ini yang di bold satu wakaf satu nafas itu. Iya, sebenarnya mengikuti tanda wakaf itu tidak wajib. Jadi kalau ada tanda-tanda wakaf itu kita mengikutinya itu tidak wajib. Tidak yang kemudian kita kalau meninggalkan dosa, tidak. Jadi sebenarnya itu hanya rambu-rambu. Hanya rambu-rambu kesempurnaan makna. Jadi kalau bisa, memang kita baca Al-Quran itu satu nafas satu makna, kan begitu. Oh, ini maksudnya satu wakaf satu nafas itu misalnya mulai ayat, kemudian ada wakaf di sini. Belum sampai ayat terakhir, belum sampai ujung ayat. Ya, tengahnya ada wakaf. Ya, maksudnya begitu. Berarti. Kita berarti dibaca ini tidak ambil nafas kecuali sampai di wakaf. Mungkin maksudnya gitu nggak sih? Iya begitu. Oh. Jadi misalkan ada ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu wakaf sekalian begitu ya. Iya. Nah, itu kan ayatnya sebenarnya panjang tuh. Iya. Nah, khalifah ini tanda wakaf. Nah, maksudnya begitu kata beliau itu maksudnya begitu. Oh. Jadi dari awal sampai ke wakaf yang akan kita jumpai. Itu satu nafas. Oh. Ya. Apakah hukumnya wajib? Tidak. Hukumnya wajib? Tidak. Atau Ya. sunnah begitu? Sunnah juga, wallahualam sepertinya bukan termasuk sunnah juga ya. Jadi maksud saya itu hanya rambu-rambu yang diletakkan oleh para ulama terdahulu untuk sebagai acuan. Ini kalau bisa nih sampai sini satu nafas karena ini satu makna begitu. Ya. Khawatirnya kalau orang itu nanti tidak berhenti pada wakaf ini, maka nanti mereka akan berhenti di sembarang tempat, di sembarang lafadz begitu. Sementara banyak sekali orang yang baca Al-Quran itu belum paham bahasa Arab. Oh, ini efeknya ke makna. Sebenarnya itu masalah makna. Oh, makna. Ya, di dalam Jazariyah itu disebutkan walaysa fil Qur'ani min waqafin wajib. Di dalam Al-Quran itu tidak ada waqaf yang wajib, itu benar-benar tidak ada. Illa ghayra ma lahu sabab. Kecuali memang ada sebab tertentu. Ya. Sebab tertentu selalu kaitannya dengan makna. Begitu. Jadi ada yang di situ wakaf di sini itu haram, sampai haram karena memang kalau berhenti di situ nanti maknanya jadi rancu. Misalkan ada lafaz laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Tiba-tiba ada orang baca gini, laqad kafaral ladzina qalu, berhenti di situ. Kemudian tiba-tiba mengatakan innallaha huwal masihu ibnu maryam. Allah adalah Masih. Isa al-Masih ibnu Maryam. Ini kan kalau kita berhenti di situ kan haram. Karena maknanya jadi seolah-olah itu pernyataan bahwasanya begitu. Oh. Makanya kalau di situ jangan sampai terpotong nih, harus lanjut nih. Karena kaitannya eratnya dengan makna. Begitu. Serelate itu ya enggak serelate itu ya emang relate ya bahasa Arab dengan Al-Qur'an ya. Makanya tanda-tanda wakaf itu kan memang rambu-rambu acuan ya. Khususnya lagi bagi mereka orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Begitu, itu untuk membantu. Dan hukumnya tidak wajib, tidak sunnah dalam pengertian apakah wajib ini
ditinggalkan dan berdosa, Iya. bukan pengertian yang itu ya. Iya. Sunnahnya juga bukan apakah ketika Dikerjakan. dilakukan mendapatkan pahala, Iya. bukan itu. Namun kita lebih ke ini di rambu-rambu nih. Kita harus kehati-hatian gitu ya, Ustaz. kehati-hatian begitu. Masya Allah. Baik, Thayyib, begitu kira-kira dari Ustadz untuk pertanyaan dari Bu Rini di Ambarama. Semoga terjawab dan juga apa yang disampaikan Ustadz menjadi tambahan pengetahuan buat kita. Baik, alhamdulillah Ustadz, kita sampai di penghujung sesi. Masya Allah, nggak terasa ya. Baik, mungkin sebelum kita closing, Ustadz ada pesan untuk kami semua. Baik, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, itu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Nah, jadi Al-Quran seluruhnya adalah keberkahan. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Ya, jadi ketika kita berlama-lama dengan Al-Quran, misalkan kita belajar tak kunjung bisa, menghafal tak kunjung hafal, ya, maka setidaknya kita sudah berlama-lama di dalam kebaikan. Setidaknya kita sudah berlama-lama di dalam keberkahan. Karena Al-Quran seluruhnya adalah keberkahan dan kebaikan. Jadi jangan sampai kemudian putus asa. Jangan sampai ada mindset gagal di dalam belajar dan juga menghafal Al-Quran. Karena membacanya belum lancar saja sudah dihitung pahala. Ya, jadi orang yang belajar Al-Quran ini sebenarnya sedang menempuh proses. Dan dalam agama kita, proses itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak usah kemudian terburu-buru, segera ingin langsung menguasai, segera ingin langsung benar-benar fasih dan langsung paham semua tentang Al-Quran. Tidak usah buru-buru, nikmati saja prosesnya, karena proses itu juga dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takon, lagi online.